jurnal. Nah, tidak sulit nanti kalau mau bikin dari 100 lembar menjadi paling banyak 10 lembar ya untuk bikin paper. Nah, untuk membuat manuskrip itu seperti biasa ada judul ya, judul tetap Pico atau Peko, terus ada abstraknya ya. Abstrak itu terdiri dari latar belakang itu taruh aja masalah. Kalau sudah ada masalah, misalnya masalahnya banyak, dibikin rincian yang penting-penting saja. Nah, masalah itu latar belakang, terus ada tujuan penelitian, ada metode penelitian, ada hasil, ada simpulan. Nah, kadang-kadang kalau untuk manuskrip ini ada saran juga. Ya, ada saran. Tuh, kita buka manuskrip sekarang ya. Manuskrip. Kok nggak bisa? Nggak responden ya, nggak respon ya. Sebentar, ini Word-nya rada bermasalah. Wah, aduh, ininya not responding Word-nya. Oke. Manuskrip baku. Kalau enggak, dia di jurnal saja. Jurnal-jurnal ya. Jurnal manajemen. Word-nya tidak respon. Ya. Hmm? Mhm. Kok nggak bisa? Kenapa nih? Hmm? Waduh, ada apa ya?
Erik, internetnya gimana? Internet kok putus nih? Mau itu jurnal Marsi? Tahu sih. Tahu itu. Oh, nggak bisa. Oke, loh. Coba. Aduh. Masa harus Tetris? Hmm. Hmm? Loh. Oh, oke. Oke. Oh, oke. Oke. Bapak Ibu semuanya bisa lihat di jurnalnya Mars Indonesia, punyanya Respati, yaitu Jurnal Manajemen dan Administrasi Rumah Sakit. Nah, di sini banyak contoh-contoh tentang manuskrip dan juga aturan-aturannya, artikel template juga sudah ada. Contohnya nih, sebentar saya buka nih. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Belum ya? Udah tadi Bu. Barusan kelihatan Bu, sekarang hilang. Nah, ini seperti ini artikel template ya, Jurnal Indonesia Hospital Management Administration itu. Ini artikel original systematic writing-nya, ya kan? Contohnya judul maksimum 20 kata dengan 14 fontnya. Terus ada apa nih? Author name, ada institusinya, ada emailnya, nah ada abstraknya. Abstraknya itu maksimal 250 kata dengan hurufnya kalibri, size-nya 11. Nah, selanjutnya abstrak they are minimum keyword 3 word and maksimum 9 word. Itu untuk apa? Key word, kata kunci. Terus the main part contain the introduction, apa nih? Literatur review dan sebagainya. Hipotesis, method, ya. Resultnya, hasilnya,
Semua yang sudah didiskusikan itu hasilnya, yang biasa kita ada di hasil, ada simpulan dan ada syarat. Layoutnya ada margin kanan, margin kiri, ya. Ada right margin-nya, ada beberapa teks maksimum 10 pages itu ya, including table, image, dan sebagainya. Jadi 10 table, 10 halaman saja. Oke. Jadi setiap artikel itu punya aturan untuk penulisan dan ada contoh-contohnya semuanya. Ya. Bikin pustakanya pun juga sudah ada polanya, pakai one cover. Ya, kalau penelitian yang bahasa Indonesia semua, tapi kalau Marsi ini abstraknya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Baru penjelasannya memang bahasa Indonesia. Nah, itu tadi aturan-aturannya. Sekarang kita buka jurnalnya. Nah, sebagai contoh nih, determinan yang mempengaruhi besaran sisa makanan pada pasien geriatri, penyakit dan objin ruang, rawat inap, rumah sakit Bayangkara. Nah, kita bisa lihat. Nah, Bapak Ibu bisa juga di internetnya sekarang download download ini jurnal Marsi, buka jurnal Marsi gitu, nanti pasti sudah keluar. Terus habis itu kita bisa lihat ada ini toh loginnya, ada Karen sekarang ini, yang barusan publikasi yang mana dan sebagainya, itu ada. Nah, ini untuk membuat manuskrip tentang determinan yang mempengaruhi besaran sisa makanan pada pasien geriatri, penyakit dalam, dan objin ruang rawat inap Rumah Sakit Bayangkara. Ya, oke. Ininya. Nah, Bapak Ibu nanti boleh lihat hasilnya. Ini sedang kok error ya. Ini kita tidak mau, ini kita membuka jurnalnya kok. Nah, oke. Ini sudah ketemu semuanya. Klik ya determinan abstraknya. Abstraknya kalau dicek itu paling berapa nih, 150 apa berapa ya. Kita cek. Ngeceknya ada di bawah. Oh. Ada di Word, biasanya kita cek ininya tidak boleh lebih dari 250 kata. Itu ya. Ini mau lihat full text-nya boleh. Oke. Ini download. Nah, Bapak Ibu bisa sudah buka semua jurnal manajemen administrasi rumah sakit? Sudah, Halo? Bu. Nah, sudah. Nanti bisa bikin manuskripnya begitu. Contohnya ya banyak sekali. Itu kalau lihat tesisnya pasti banyak-banyak ya. Mas, banyak-banyak diringkas semuanya. Kok no preview?
available bagaimana? Oke. Ini menurut ini abstraknya sudah benar belum? Kelihatan atau belum? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Oke. Kelihatan, Bu. Ini sudah ada judulnya, ada penulisnya, ada itunya, apa emailnya ya. Ini tujuan ini pendahuluannya. Ya, itu ada masalahnya banyak makanan sisa pasien rawat inap di rumah sakit yang ada di Indonesia. Pelayanan standar minimal rumah sakit bahwa indikator pelayanan gizi standarnya meliputi makanan sisa tidak dihabiskan pada pasien. Itu baru titiknya itu masalah. Nah, baru tujuan penelitiannya penelitian ini membuktikan determinan yang bla 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 sampai ke mana nih? Ada hasil. Nah, pasti dekat-dekat sini. Oke, sampai di sini ya. Ada metodologi kan ada juga di situ. Nah, baru sisa makanan. Sisa makanan, bla 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 bla. Oke, simpulannya makanan dari luar dan penampilan makanan berkontribusi 27,4% ini. Jadi multivariatnya kelihatan. Ini kata kunci tidak boleh lebih dari 9. Kita ada 1, 2, 3. Nah, baru bahasa Inggris semuanya. Baru di sini pendahuluan secara garis besar semuanya. Jadi yang papernya tebal menjadi cuma 10 halaman. Ada metode penelitiannya, analisisnya, sampai multivariat enggak. Oke. Sampai multivariatnya. Hasilnya. Hasilnya dia pakai kata-kata saja ya. Tidak ada tabel sama sekali. Oke. Oh, ada tabel nih. Rata-rata nilai saja. Nah, sekarang saya ada contoh nanti bikin versinya masing-masing untuk bikin manuskrip ya. Sekarang saya berikan contoh tesis dibikin manuskrip. Sebentar. Kok keluar? Lah, kok berhenti? Oh, ini dia. Stop share. Suka begitu deh. Nah, sekarang saya mau kirim ke Pak Laswardi. Oh, sudah ada banyak ya contoh tesis-tesis tadi ya. Oke. Coba ada tadi tesis sudah banyak ke Pak Laswardi. Ya, ke Laswardi. Nah, ada punyanya Andri Wiguno, ada punyanya Santodi, ada punyanya Hans. Coba silahkan tadi dibikin manuskripnya. Ya, nggak apa-apa nanti dibikin kerangka-kerangka, kita masih punya waktu. Sekarang kita baru setengah jam.
Nah, kita masih punya waktu, silahkan di-cut, sudah benar belum. Terus habis itu kami turnitin. Nah, gitu ya. Oke. Silahkan, atau kelompok saja. Dibikin kelompoknya. Ada berapa mahasiswanya? Sebentar saya lihat. Pakai breakout room. Mahasiswanya 33, oke. Mahasiswanya 33, dibikin kelompok. Sudah ada kelompok belum? Udah ada, Bu. Oke, berapa kelompoknya? 6. 6, oke. Jadi 5. Nah, itu sudah ada. Tadi saya contohnya ada 5 tesis. Ada enggak? Ada, Bu. Ada 7. Kan? Oke. Coba dibikin masing-masing kelompok manuskrip. Waktunya cukup. Nah, ya. Sip itu. Nggak apa-apa, nanti masih kasar-kasar tapi sudah tahu kelompoknya. Nanti ada salah satu kita bikin apa namanya presentasi. Nggak apa-apa. Oke, silahkan. Nanti kita jam berapa? Kan setengah tadi itu jam setengah Ibu, 10. jadi ini kita buat manuskripnya lagi gitu, Bu? Atau kita mengedit manuskripnya atau gimana ya, Bu? Nggak, kita langsung bikin. Kan ini bukan manuskrip. Ini kan tesis. Komplit kan? Jurnal ya, Bu? Bikin manuskrip kayak tadi, contohnya jurnal tadi buka, ya kan, contohnya begitu. Ya. Tapi ini kelompok biar cepat. Kalau kelompok kan si ini bikin ini, si ini bikin ini, jadi cepet. Nah, gitu kan. Nah, Iya, Bu. Contoh yang tadi bisa ditampilin nggak, Bu? makanya ada breakout room-nya gitu ya. Oke. Contoh jurnalnya bisa dikirim nggak, Bu? Sudah ada tadi di Salah satu ya, Bu? Jurnal Marsi tadi. Ada kan? Kan ada Ya. Marsi, ada banyak kan contoh manuskrip toh? Iya, Bu. Oke, sip. Ini tesisnya pilih salah satu ya, Bu? Milih salah satu. Dibagilah, jangan ini. Nah, grup 1, kelompok 1, ini punyanya sebanyak nih, ya kan? Kelompok 1 misalnya punyanya Dokter Encep, yang kedua punyanya Bu Muji. Nah, bagi sajalah. Terserah. Nomor grup 3 Hans. Itu ya. Kan cuma berapa tuh? 33 dibagi masing-masing berapa? 6 orang. Kan 30 ada yang 7 ya. Yes. Dibagi saja Pak Laswardi. Halo. Kelompoknya yang sudah ada saja. Ya. Ya, Bu. Silakan. Judulnya milih salah satu-satunya. Itu oke. Oke ya. Oke. Nanti jam 7. Setengah 9 ya. Jam 9 lah presentasi. Oke. Enggak, nanti kan ini diskusi Mas Yan. Misalnya cepat selesai ya bagus lah. Gitu. Oke ya. Silahkan berdiskusi, membuat manuskrip, dibagi kelompoknya. Jadi cepat. Ini bikin ini bikin ini bikin ini. Oke. Abstrak ya sama manuskrip. Abstrak cuma 250 kata. Oke. Selamat berdiskusi ya di breakout room-nya. Oke, silahkan.
Bisa kan Pak Laswardi dibikin breakout room? Ini kan ada breakout nih. Nah, breakout berapa orang, siapa saja begitu. Ya kan? Oke. Jelas semuanya? Halo? Halo? Nggak apa-apa kan exercise ya? Oke. Kok belum pada breakout? Hmm? Lagi dibuat dulu Bu, sebentar. Oh, lagi dibuat. Oke ya. Heeh. Sip. Nah.
Oh, saya nggak bisa masuk breaking room ya, Bu ya? Apa? Saya kok nggak bisa masuk ya, Bu? Nggak bisa masuk? Hmm. Oh, ini udah banyak nih. Room 1, Las Maria. Room 2 sudah tuh. Langsung saja ke breakout room nomor berapa di itu masuk aja langsung join. Mm-mm. Coba lagi. Tuh udah bagus tuh semuanya. Tinggal masuk grupnya siapa. Dicoba lagi, Mbak. Air depan nggak ngucur.
bersama-sama berpengaruh sebesar 33,7%. Variabel kapasitas mental merupakan variabel dominan yang memiliki nilai OR-nya 3,460 dengan variabel lingkungan kerja memiliki nilai rasionya 2,636, variabel pendidikannya dengan nilainya 1,38, dengan variabel lama kerja memiliki rasio 0,39, variabel motivasinya memiliki nilai 0,187 dengan variabel kepuasan memiliki nilai 0,457. Hasil penelitian yaitu tidak ada hubungan antara usia, jenis kelamin, dan kepribadian dasar terhadap kinerja karyawan. Saran melakukannya evaluasi secara rutin untuk mengetahui kapasitas mental karyawan dengan tujuan melakukan perubahan positif, melakukan analisa beban kerja dengan kompensasi gaji, melakukan supervisi yang baik, dan melakukan evaluasi terhadap motivasi, kepuasan, dan lingkungan kerja. Kata kunci motivasi, kepuasan kerja, lingkungan kerja, kinerja, kapasitas mental. Udah, Bu. Nah, itu di abstraknya. Halo? Iya, Bu. Di abstraknya itu pendahuluannya sudahlah oke. Yang tujuannya ini, Bu. tujuannya Menganalisis sudah ada. oke. Metode penelitiannya, dia desain penelitiannya apa? Terapan, tapi Terapan dengan dia pakai cross seksional, Bu. betul. Terus jumlah sampelnya 122 sekian yang dari termasuk sekian. inklusi. Nah, yang kurang ini ya pengambilan sampel dengan apa itu Ini ada, dia? Bu, pengumpulan datanya pakai tes kapasitas mental sama Enggak, kuesioner. itu loh maksudnya dari 122, dari 173 itu pakai random sampling atau untuk ininya ya, Bu. Itu harus dia dimasukin juga ya, Bu, ya, masukin, dia pakai berarti. probable sampling atau non probable. Misalnya pakai accidental ya ditulis gitu. Pakai random ya tulis di random gitu ya. Oke. Oke, Yang Bu. kurang itu. Terus hasil penelitian kan sudah ada. Nah, oh begini. Metodologi itu tadi tek telah diuji validitas. Nah, metodologinya kurang. Jadi metodologinya itu ditambah analisisnya dengan apa? Deskriptif, terus bivariat, multivariat, Tambahin ya, Bu, ya, begitu. di sini ya. Ditambahin. Analisis deskriptif. Oke, Bu, nanti Ya. ditambahin. Tambahin. Baru hasil penelitian. Hasil penelitian nggak usah panjang-panjang nih loh. Jangan ngomong hasil gini, hasil penelitian itu yang persentase bisa tuh masukin di situ. Dari variabel semua itu masukin aja. Itu univariat. Terus bivariatnya bisa saja dengan bahasa yang berkorelasi ini, yang tidak berkorelasi ini, gitu kan? Oh, berarti Terus disingkat baru, aja ya, Bu, ya? Terus yang ketiga hasil hasil akhir dari penelitian ini yang tadi tuh yang paling yang berperan apa saja. Berarti Terus di sini berarti tambahnya hasil berapa penelitiannya. Enggak, hasil sudah ada di atas. Ini hasilnya itu gini loh, hasilnya kamu tuh belum konsisten. Hasilnya yang univariat itu yang persentase. Terus yang bivariat itu yang berhubungan ini, yang tidak berhubungan ini. Baru multivariatnya final modelnya. Gitu ya. Final modelnya, terus berapa kontribusinya, selesai. Simpulannya nanti faktor yang paling dominan juga boleh. Pakai bahasa, nggak usah pakai angka-angka. Berarti tinggal Nggak usah diulang lagi pakai angka. mana faktor yang lebih berpengaruh, Yang paling dominan berpengaruh, gitu ya, Bu, ya? faktor yang paling berpengaruh apa, udah gitu aja. Oke, Bu. Iya kan? Iya, Bu. Gitu. Udah saran ya sedikit saja gitu ya. Oke. Nah, nanti diperbaikin abstraknya gitu. Lanjut. Ya. Caranya gitu bikinnya. Baru setelah itu kalau mau bahasa Inggris ya udah di Google
translate, kita lihatin bahasa-bahasa ya. Oke, nah. Wah, ini masih 13 halaman ya. Iya. Ini pendahuluan. Ini pendahuluannya. Oh, gini aja. Pendahuluan, terus pendahuluan itu termasuk masalah ada di situ. Terus tujuan mana? Tujuannya. Tujuan ada, harusnya nggak ada ya. Tujuan anu aja yang di papernya itu tujuan umum, tujuan khusus dapat. Oke, Bu. Oh, terus kajian pustaka nggak usah. Oh, ini nggak usah, Makanya Bu, berarti. banyak langsung hasilnya tabel aja. Univariatnya tabel yang proporsi-proporsi, terus yang bivariat korelasi satu tabel cuma 3 tabel. Baru discussion. Berarti ininya dibuat tabel ya, Bu, harusnya ya? Univariat tabel, bivariat tabel dijelasin, multivariat tabel dijelasin. Ya, Berarti dibuat jadi tabel aja ya, Bu ya? Baru nanti Baru- masuk diskusi berarti ya? baru diskusi yang bermakna ini yang tidak Oh, ini ada karena tapi ini di hasilnya sih, Bu, memang ini ada analisa bivariatnya. Baru ada pembahasannya. Berarti pembahasan nggak perlu sepanjang ini ya, Bu ya? nggak perlu. Yang penting-penting saja terus dikonversi dengan penelitian luar negerinya. Kan dia punya tuh penelitian yang sudah dia sadur tuh, ya kan, penelitian terdahulu. Udah di ini penelitian misalnya tentang apa tuh motivasi, misalnya motivasi orang lain teliti apa, orang nasional apa, siapa saja, internasional siapa saja, hasilnya sama atau beda, begitu. Kalau sama kenapa, kalau beda juga kenapa. Itu ya. Nah, itu aja. Oke. Oh, berarti Ya, ini nah. berarti ini diubah jadi tabel, terus pembahasannya berarti yang disingkatin aja. Berarti habis dari si metode ini, Bu, berarti hasilnya dulu langsung diskusi hasil berarti gitu ya, Bu ya, kata-katanya. Itu hasil terus Berarti diskusi. ini langsung diskusi hasil aja, Bu, atau hasilnya tetap dijabarin dulu ya? Langsung aja kayak tesis itu apa namanya langsung pembahasan ya, Bu? dijelasin langsung pembahasan. Oh, berarti ini diskusi aja. hasil aja, Bu ya? Berarti kan termasuk pembahasan ya? Kan sudah di hasil kan sudah ada resumenya. Dari resume itu masuk dalam pembahasan. Oh, Udah. berarti ini digabungin jadi satu aja ya, Bu ya? Si pembahasan yang udah kita buat ini kan Iya, panjang tuh dia punya ya. memang sih 157 halaman. Wah, jangan. Kita itu nanti disimpel cuma ini. Jadi diskusinya kita sendiri. Kan seperti berarti ini misalnya hasil tok yang ya? paling berperan. Ini kan masih banyak. Kita simpelkan saja. Terus ada penelitian terdahulu, ya, Okay. untuk komparasi. Berarti itu di pembahasannya, Bu ya? Nah, gitu. Oke. Berarti Nah, ini udah benar pakai tabel, tapi ini tabel apa proporsi ya? Univariat nih. Iya, Bu, ini Ini baru univariat. analisanya yang ini variabel independennya, Bu, sama dependennya. Ini ada di hasil, Bu. Nggak ada. Berarti ini metodenya nggak usah sebanyak ini ya, Bu ya? Nggak usah, makanya disingkat. Tadi metodenya poin tadi gitu. Pendahuluan juga jangan panjang-panjang. Yang berarti kajian masalah pustakanya dihapus aja, Bu ya, berarti ya tadi ya? nggak ada. Oke, Bu. Diganti nanti di discussion ya. Oke. Berarti habis nanti hasil lanjutkan langsung ya. masuk ke pembahasan ini kan, Bu, ditambah. Jadi pembahasan itu isinya ada pembahasan hasil sama tambahan penelitian yang terdahulu buat komparasi gitu ya, Bu? Sama terus kita simpulkan, ya kan? Sudah selesai terus sih. Kesimpulannya di ini sendiri atau dimasukin dalam pembahasan, Bu? Terpisah sendiri ya? Di pembahasan, misalnya gitu, motivasi. Di penelitianku motivasi tidak berhubungan.
Tapi penelitian orang lain dia berhubungan. Karena apa? Mungkin sampelnya dia lebih besar, banyak. Oh, oke, atau Bu. cara pengambilannya dia lebih bagus, Hmm. atau sistem acaknya juga bagus, apa misalnya begitu, ya. Oh, oke, Bu. Oke, kalau gitu. Sekarang yang itu udah ya. Udah, Bu. Ini kan berarti tinggal. Udah, nanti terus pustakanya pakai Mendeley, oke. Iya. Nah, applause untuk grupnya Leonie ya, tinggal diperbaiki dikit. Ada yang grup laki-laki, ada yang lakinya mana? Tempatnya Pak siapa? Peter, apa Pak Laswardi atau siapa? Silahkan. Yang ada laki-lakinya. Yang presentasi laki-laki berarti, Bu. Ya, oke, siapa nih? Nanti dibenerin ya, dikumpulin ya semuanya ya, untuk nilai tugas. Ya, Bu. Berarti bahasa Inggrisnya dibuat juga, Bu, ya? Sekalian ya? Ya, boleh. Oke, Bu. Jangan lupa cuma 250 kata loh, nanti aku lihat. Abstraknya kan, Bu? Semua abstrak 250 kata. Ya. Oke, Bu. Oke, makasih. Yang lain siapa? Yang udah selesai? Pak Edi, Bu. Apa? Tempat siapa? Belum ya? Yang lain satu lagi. Coba Pak Rahmat. Nah, grupnya Pak Rahmat. Nah, yang lainnya, yang tadi seperti tempatnya Leonie Group, nah persis begitu ya. Kalau enggak demikian, nah nanti harus diperbaikin supaya nilai tugasnya 100 ya. Oke. Oke, grupnya Pak Peter. Siap, Bu. Oke, silahkan. Ya, izin Bu, coba coba menyampaikan hasil tadi diskusi dengan teman-teman. Maaf saya nggak ngikuti yang diskusi dengan grupnya Leonie karena terlambat masuk join grup. Boleh Oke, dibantu Mas. sharing screen-nya Bu Latifah? Silahkan. Ya, sebentar. Silahkan. Ntar dulu. Gimana ya? Screen langsung Bu Latifah. Ya, sebentar. Dibuka dulu ya. Udah kelihatan? Ya. Halo? Udah kelihatan ya? Mungkin di full screen kan Bu Latifah atau di zoom-kan lagi biar satu layar lebih besar lagi. Ya. Izin Bu Sisil sudah kelihatan ya? Ya. Sudah nampak? Oke, sudah. Ya. Nah, ini jadi mohon izin teman-teman, ini kelompok 1 kami ada Bu Ria, ada Pak Rahmat, ada Bu Latifah, ada Bu Lydia, ada Bu Nurul. Ini kami coba ambil tesis yang dari Muji Hastuti. Oke, dia kualitatif ya. Betul, ini judulnya Analisis Pengelolaan Pelayanan Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Helsa Jati Rahayu. Nah, ini kita coba sesuaikan dengan format yang memang ada di Marsi, Bu, Marsi Urindo. Nah, ini iya, betul. ya, yang pertama mulai dari abstrak bahasa Indonesia. Ini kami sadur dari dari tesisnya tadi ke bawah, Dr. Latifah. Ya. Nah, ini di sini kami merangkum mulai dari maaf ke atas lagi dulu. Jumlahnya berapa ya itu? Jumlahnya berapa tuh abstraknya? Kok kayaknya banyak banget. Coba di blok Bu Latifah. Di blok ya.
Abstraknya coba sampai ke bawah. Iya. sampai bawah. Oh, masih bisa. 244 kok. Oke. Ya, nah itu kata kuncinya kami ambil 3, Bu. Ya. Bu Sisil, ya. Jadi kita ambil 3, ada kepuasan, ada regulasi, ada kekosongan. Kemudian begitupun juga dengan abstrak yang bahasa Inggrisnya juga sama. Coba yang itu, yang bahasa Indonesia saya lihat abstraknya dia. Masalah apa? Coba persaingan, bla 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 bla. Penurunan angka kunjungan, berdampak penurunan revenue-nya. Tujuannya penelitian menjelaskan analisis pengelolaan pelayanan bla 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 bla. Harapan kualitatif, analitik deskriptif, informannya pasien, dokter, perawat, petugas unit, jalan manajemen rumah sakit. Hasil yang belum ada apa nih? Analisisnya dengan apa? Pakai apa ya? Triangulase atau pakai apa? Iya, salah satunya itu belum Bu, ada ya. triangulase. Oke, nanti ditambahkan metode analisisnya. Oh, baik. Ya, baik Bu. Izin Yang lanjut lagi kualitatifnya. Ya, Bu. Terus hasilnya hasil dan pembahasan faktor pelayanan farmasi, kondisi kekosongan obat pasien sehingga membuat pasien tidak loyal, bla bla bla. Kesimpulannya apa? Belum ada kesimpulan ya? Ya, ke bawah sedikit Bu Latifah. Oh iya iya iya. Ya, nah ini. Oh ini ya betul. Kesimpulannya mana? Oh udah saran ya dia. Iya simpulannya nanti ya 44. Sarannya terlalu banyak. Yang poin-poin aja. Nah nanti harus ada simpulan ya. Oke. Oh ya baik Bu. Nanti kami lengkapi Bu. Ya lanjut. Nanti udah nggak apa-apa bahasa Inggrisnya nanti ngikutin saja. Oke. Oh siap. Baik. Lanjut ke pendahuluan Bu Latifah. Ke pendahuluan. Oke. Nah ini pendahuluan kami ambil rangkum beberapa. Bagus ya. Cuma 8 halaman. Oke. Good. Lanjut. Pendahuluan ini ada. Cuman pustakanya kami belum masuk Bu. Nggak keburu waktunya tadi. Oh ya udah nggak apa-apa. Pendahuluan udah oke. Ada termasuk masalah ya di pendahuluan. Betul. Terus tujuan. Ya. Ya ke bawah lagi Bu Latifah sedikit tadi yang sebelum metode penelitian itu kita nyebutkan tujuan mana? Nah, tujuannya mana? Nah ini Bu, jadi untuk mengetahui penyebab masalah penurunan kinerja unit rawat jalan. Nah harus ditulisin tujuan gitu Pak. Oh iya, baik. Tujuan ya, nah, sesuai kondisi di atasnya nanti kami ganti harus ya. Ada. Mungkin kalau pendahuluannya kurang tajam, jadi pertajam gitu ya. Oke. Ada tujuan ya. Ada masalah-masalah yang pendahuluan itu masalah-masalah paling bagus itu. Oh baik ya. Ya ini yang dimaksudkan memang di paragraf yang sesuai kondisi ya. Baik ke atas lagi. Tujuan, terus metodenya. Baik ke atas Bu Latifah. Ya metode penelitiannya. Nah ini desainnya. Dia pendekatannya kualitatif, penelitiannya deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Gitu. Nah ini untuk menggali informasi tentang penyebab dari apa yang jadi tujuan tadi Bu. Ke bawah lagi. Nah di situ juga menyebutkan lokasi dan waktu. Kemudian juga sumber penelitian juga diambilnya dari mana saja. Kemudian menjelaskan teknik pengumpulan datanya juga Bu di situ. Hanya memang kita singkat-singkat tadi kita ambil. Jadi ada yang observasi, ada wawancara, serta dari pengumpulan dokumen, analisis dokumen. Terus analisisnya. Analisisnya. Tadi datanya juga ada yang dari data primer, ada yang melalui observasi atau pengamatan, ada yang wawancara dan FGD dia.
Nah, kemudian yang sekundernya dia data pembanding dari rumah sakit lain. Nah, Itu flowchart apa? Nah, ini kita masukkan tadi, jadi dia itu menganalisisnya banyak tadi Bu, ada poin-poinnya, kemudian ada satu flowchart hasil simpulan pembahasannya Bu. Nah, dibentuk dalam Oh, satu hasil flowchart. penelitian flowchart. Betul. Oke, Yang nggak mungkin bisa apa-apa. Boleh. flowchart hasil Itu penelitian. Mungkin di zoom hasilnya sedikit Bu tuh, Latifah, terus hasil biar kelihatan. deskriptifnya mana? Hasil deskriptifnya. Nggak ada ya dia. Nah, itu ya. Nanti gini, memang itu menurut saya ini masih bisa disingkat lagi. Selain hasil kualitatifnya itu, hasil deskriptifnya kan ada proporsi-proporsi kalau nggak salah. Itu Betul. baru disimpulkan. Dia kan pakai mix mode. Tekniknya, metodenya mix mode ya. Kuantitatif dan kualitatif itu ya. Terus singkat-singkat saja sebetulnya metodologinya itu ya. Nah, oke, berarti hasilnya yang deskriptif belum ada ya. Oke. Bisa juga ambil di metodenya, ambil aja kualitatif saja. Kita bahas kualitatif, jadi bisa punya 2 paper. Satu paper kualitatif, satu paper yang Nah, baik, siap. Kipulan gitu ya. Ya, baik Bu. Tapi sudah bagus ya, segini aja banyak gitu ya. Tapi yang poin penting kalau mau tadi bisa saja milih kualitatifnya saja ya sudah benar gitu ya. Tinggal dibahas kualitatifnya, terus dikomparasi dengan penelitian orang lain. Ya. Kalau ya, baik Bu. Di paper ini kalau tidak ada komparasi orang lain biasanya tidak dipublikasi. Ya, itu. Oke. Ya, baik. Baik Bu, kami melengkapi Bu. Jadi ininya 2 saja yang untuk sampel sesuai yang saran-saran yang sudah saya sampaikan tadi. Oke. Pak Laswardi ya. Dan oh ya gimana Bifora? Ibu izin, tadi saya kan kelompok 4 Bu, ini kan banyak yang di-share tadi tentang tesis. Saya pilih tadi tesis sidang Pak Santodi. Oh ya bagus. Ya begitu udah saya kerjakan ini kayaknya masih proposal ya Bu ya? Oh proposal ya? Belum ada hasilnya Bu. Oh belum ada ya? Iya. Ada yang lain lagi? Ya kita ngerjainnya tadi yang itu Bu. Oh iya. Aduh ya udah kalau gitu yang ada hasilnya Bu sampai selesai. Ambil yang belum diambil orang lain. Gitu. Dikasih waktu sampai kapan Bu? Nanti kan 2 minggu lagi benerinnya biar bagus. Yang penting kan ini sudah dengan waktu singkat ternyata sudah bisa bikin manuskripnya. Oke, nanti juga gitu. Kalau udah punya tesisnya selesai sesuai yang kemarin ya tesisnya masing-masing, tidak ada ganti-ganti, sudah mulai bikin template-nya, papernya. Nanti sudah hasil, sudah penelitian selesai cepet ya, dikumpulkan, sudah nggak puyeng-puyeng publikasi. Nah. Oke, gitu ya. Makasih. Bu, izin Bu, satu lagi Bu. Ya boleh, silahkan. Bu, tadi kan yang kami ambil buku ini kan ada mix ya Bu. Dari yang punya apa? Yang ini dia lebih banyak di kualitatif, walaupun penelitian orang sudah disebutkan gitu Bu. Jadi pertanyaan saya, kesimpulannya apa perlu disebutkan atau pilih salah satu yang lebih tajam Bu?
Ya, simpulannya gini, yang lebih tajam banyak dibahas di kualitatif. Meskipun kualitatif itu juga kalau mendeskripsikannya bagus, kita juga dapat hasilnya yang bagus. Ya. Contohnya informan 1, contohnya gini ya. Kenapa ini bornya turun? Karena pelayanannya misalnya fisik rumah sakitnya tidak bagus. Nah, informan 1 ditanyain, ya fisiknya kurang bagus. Yang informan 2 juga, oh iya benar kurang begini, ini rumah sakit ini. Informan 3 juga demikian. Disimpulkan sama peneliti, oh berarti secara fisik rumah sakit sini masih belum memadai. Gitu, sudah ya. Perlu nanti diperbaikin, diapakan, ditambahkan. Gitu sarannya kan begitu. Jadi simpel-simpel saja meskipun kualitatif. Bahkan kualitasnya, wah itu keren banget ya. Begitu. Tetapi kalau dia kualitatif ditambah deskriptif, oh sebagian besar misalnya 20% pasien menjawab demikian gitu ya. Itu saja. Ya itulah gunanya. Meskipun deskriptif dia pasti ada proporsi-proporsi. Tapi kalau deskriptifnya tidak banyak dibahas proporsinya, hilangkan saja menjadi kualitatifnya saja. Oke. Bu, terima kasih. Ya, terima kasih. Ada yang bertanya lagi? Kalau tidak ada, saya sudahin pembelajaran metode penelitian, sudah bikin proposal sudah bisa, membuat manuskrip bisa, harapan saya ya nanti tidak ada kesulitan lah dalam membuat tesis maupun publikasi secara ilmiah. Kalau masih ada yang kurang jelas, silakan boleh bertanya ya. By email, by WA, by apa saja, tidak ada masalah untuk saya. Oke. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, saya anggap sudah jelas semuanya, tinggal nanti dikumpulkan manuskripnya, kelompok ini sudah sempurna semuanya atau sudah lengkap minimal. Gitu. Terima kasih. Oke. Absensi ya Mbak Mbak Nina. Halo. Ya, Dokter Nina ya, tolong di absen semua. Atau Siap Bu, sudah di Laswardi, ya, Dokter Laswardi juga ya, oke. Pak Peter harus di rumah sakit loh Pak nanti ya Pak ya. Oke. Siap Bu. Rumah sakit yang dekat Taman Mini aja, Ridwan Moreksa saja yang dekat ya. Oh boleh Bu, siap baris Bu. Oh nggak jadi boleh di rumah sakit hewan ya Bu? Nggak boleh ya. Ini rumah sakit manusia, nanti tetap di situ nggak apa-apa lah. Kan manajemen, ya kan? Lihat manajemen ya. Lihat manajemen nanti diterapkan di rumah. Nanti penelitian lain lagi lah, dipublikasi nanti ya. Oke. Siap Bu. Terima kasih, saya Lip ya. Oke. Selamat malam Bu, terima kasih. Selamat malam semuanya, semangat semuanya ya. Oke. Bu Citra di stop dulu Bu Citra. Siap. Terima kasih semuanya.